Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang melaksanakannya. Semoga ibadah kita berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Oke. Sebelum saya kocok kartu tarot ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, kartunya akan saya ambil 5 setiap bintang untuk melihat secara general kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Tapi kalau ada yang merasa nggak puas dibacakan general reading begini, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan bagaimana konsultasi secara private. Tapi syaratnya kirimkan bukti transfer untuk bisa dijadwalkan kapan konsultasi dengan saya. Tanyakan nomor rekeningnya, berapa besarnya, berapa lama konsultasinya, dan apa syarat-syaratnya ya. Kalau nggak ada bukti transfer, ya nggak dapat jadwal, jadi nggak bisa ngotot ya. Oke, dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang siap-siap kita mulai untuk melihat satu persatu peruntungan bintang Anda minggu ini. Virgo siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, kesehatan. Siap, kita lihat Virgo. 4 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat, berubah, hijrah ke arah yang lebih baik. Ada satu kesadaran batin yang membuat Virgo menyadari bahwa apa yang sudah terjadi kemarin di waktu lalu adalah pembelajaran hidup untuk semakin baik, mengarah kepada proses pembelajaran satu persatu perjalanan hidup yang kalau ditelaah harus banyak bersyukur. Anda sudah sampai di titik di mana orang lain mungkin melihat bahwa Anda sudah banyak melakukan usaha keras untuk bisa sampai di titik yang Anda pijak saat ini. Nah, berkaitan dengan 4 tongkat, ini adalah gapura, di atasnya seperti dedaunan dan ada buah-buahan. Anda sudah melewatinya. Fase kehidupan di mana Anda sudah merasakan jatuh bangun untuk bisa tetap survive, untuk bisa kuat, untuk bisa bertahan dalam posisi yang nggak mudah gitu ya. Nah, ini seperti mengatakan I'm here now gitu. Saya sekarang sudah di sini. Nah, di kondisi yang sekarang ini juga harus banyak mengevaluasi apakah keputusan Anda yang dilakukan belakangan ini betul, membawa kebaikan atau malah merugikan. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Dan di seminggu ini kalau ada kegiatan yang memang membutuhkan energi ya, membutuhkan kekuatan tenaga yang besar karena waktunya dibutuhkan itu cukup banyak gitu ya. Artinya Anda juga harus menjaga iramanya atau flow dari waktu kerja, waktu usaha atau bisnis yang bisa mempertahankan stamina. Di sini adalah perubahan juga yang berkaitan dengan pola hidup. Yang biasanya Anda boros, nggak bisa diem, sekarang kan mau nggak mau Anda kayak di lockdown secara pribadi, nggak bisa kemana-mana tapi tetap harus bisa produktif, bekerja di rumah atau tetap ada di posnya karena pelayanan publik ya, pekerjaannya melayani sesuatu atau produksinya dibutuhkan banyak orang untuk tetap membuat roda kehidupan bergerak walaupun kita sedang menjalani social distancing, jaga jarak gitu ya. Tapi di sini ada perubahan yang signifikan membuat Anda menyadari bahwa
evaluasi atas proses kehidupan itu membuat banyak kita banyak lebih keras terhadap diri sendiri untuk mengakui apa yang keliru, apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah terjadi itu yang harus dihadapi. Harus tetap siap melakukan perjuangan demi perjuangan dalam kehidupan, termasuk dalam seminggu ini gitu ya. Yang berikutnya keuangan Virgo. Queen of Wands. Tadi 4 tongkat, 4 of Wands, ini Queen of Wands. Ratu tongkat ini memang ada gambar kucing hitam misteri. Kehidupan kita itu kita juga unpredictable ya. Keuangan ini kondisinya harus dipertahankan, nggak boros, nahan diri untuk nggak boros karena masih panjang nih prosesnya, kebutuhannya masih terus harus dipenuhi. Karena kalau di rumah aja kan kita juga ada bagian pembiayaan yang justru malah bertambah. Tapi mungkin kalau masalah keluar jadi lebih irit, biasanya suka jalan kemana-kemana, jadi biaya transportasi lebih irit. Tapi urusan alokasi pembiayaan kehidupan sepertinya Anda sudah maklum bahwa ada pembiayaan yang lebih besar dan ada kewajiban yang harus dijalankan, ada sesuatu yang harus dipenuhi, dan mudah-mudahan Anda menyadari ini bagian dari tanggung jawab. Untuk urusan keuangan insya Allah aman-aman saja sejauh Anda tetap berikhtiar berjuang untuk bisa mendatangkan income dan tetap mengalirnya atau bergeraknya proses kehidupan dalam hal urusan keuangan, pembiayaan gitu ya. Berikutnya asmara berpasangan Virgo. The High Priestess, pendeta wanita, perempuan suci. Ini gambar spiritual, unsur spiritual, bobot spiritual. Jadi mayor arkana. Di sini penuh misteri. Jadi proses perjalanan hidup Anda, jatuh bangun, susah, senang, hal-hal yang mungkin selama ini disimpan harus jadi pembelajaran supaya dalam menjalani sebuah hubungan berubah, bisa menjadi orang yang komit, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang setia. Karena proses dalam membangun satu hubungan yang dibutuhkan adalah komitmen, ikrar cinta yang dijaga supaya nggak nemplok kiri, nemplok kanan, tengok kiri, tengok kanan, cheating atau curang jangan sampai terjadi. Anda harus bisa membuktikan bahwa saat ini yang Anda jalani adalah sebuah hubungan yang berdasarkan kesadaran bahwa harus selalu bersama, harus setia, gak boleh selingkuh gitu ya, harus bisa saling terbuka, harus bisa saling memperbaiki diri. Kenapa? Karena sejatinya berpasangan itu berproses satu sama lain, semakin bahagia, semakin mempesona, semakin terlepas dari beban-beban yang berkaitan dengan masalah hati. Kalau sudah seiring sejalan itu hidup tuh jadi ringan. Coba deh yang sekarang itu masih galau, masih bingung, ada yang gak beres dalam hubungan, diperbaiki, konsolidasi. Jangan sampai ketidakharmonisan itu malah terus dibiarkan bergulir sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ya. Oke, berikutnya adalah asmara lajang. 10 piala, ini seperti freedom of life, kebebasan dalam hidup. Anda ingin melepas masa lajang, menemukan orang yang tepat yang membuat hidup Anda tentram gitu ya. Iya, sabar. Cara pendekatan juga butuh proses. Anda harus tahu, kenali diri dia, bagaimana kebiasaannya, bagaimana hal-hal yang membuat tujuan besar dalam hidup dia. Jangan sampai tujuan Anda dengan dia beda. Ini akan jadi benturan. Makanya proses pengenalan itu penting. Yang harus dijaga saat ini karena lagi proses social distancing, kita nggak bisa lebih banyak waktu, nggak ada waktu ketemuan deh gitu ya. Dalam kondisi social distancing ada baiknya juga ngobrol yang bisa memberi nilai plus dalam komunikasi. Bahas tentang spiritual, bahas tentang musik, bahas tentang ilmu pengetahuan, tentang semesta, tentang keindahan alam, tentang destinasi pariwisata. Apa aja bisa jadi topik pembahasan ketika dalam proses pendekatan. Semoga ini akan menjadi nilai plus dalam diri Anda yang membuat dia semakin ingin dekat dengan Anda. Yang memilih tetap sendiri, fokus sekarang ini adalah berjuang bagaimana melepaskan beban-beban yang berkaitan dengan urusan kehidupan, pekerjaan, finansial, dan ingin
bisa membahagiakan orang tua, melepaskan tanggungan hutang misalnya, menyelesaikan hutang-hutang, tagihan, cicilan, dan sebagainya. Dan sekarang yang menjadi pemikiran Anda, bagaimana bisa segera menyelesaikan, tapi dalam situasi yang serba terbatas ini, ketemu jalannya, ketemu caranya, bisa menemukan solusi untuk untuk mendapat income dari sumber yang lain. Nah, itu yang pentingnya kita itu punya link, punya jaringan yang luas. Jadi ketika ada orang punya project, punya sesuatu yang bisa dilempar, kita mendapat bagiannya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau teman ngerepotin, kalau teman gak asik, kalau teman ribet. Nggak juga, kita kan makhluk sosial, perlu kita punya jaringan pertemanan. Jadi ketika ada peluang berbagi, Anda bisa diingat mereka untuk sama-sama mengerjakannya. Maka kalau dilihat dari Ten of Cups ini, bisa jadi dalam seminggu ini ada yang merasa terbebas, kebutuhannya tuh bisa terbayarkan atau bisa terrealisasi. Yang penting ikhtiar, usahanya nggak pernah putus ya. Berikutnya adalah kesehatan untuk Virgo. Temperance, kesederhanaan, keseimbangan. Buat Anda sehat itu nggak usah ribet, nggak usah rumit gitu. Sekarang kan social distancing, ya udah di rumah aja. Hidup yang sehat, penuhi gizi, nutrisi, nggak usah stres, mana yang bisa dikerjakan jadikan prioritas, mana yang memang bisa pending dulu, pending nggak apa-apa, tapi setidaknya tugas tanggung jawab Anda bisa terlaksana dengan lancar karena Anda menjaga kesehatan, menjaga stamina. Orang yang sehat kan bisa bekerja, tapi kalau sakit ya rebahan, capek, bingung, pusing, 7 keliling, nggak beraturan. Jangan sampai itu terjadi ya. Yang penting optimis, Virgo punya semangat untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya ya. Oke, dari apa yang dibahas buat Virgo, kalau dia merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan. Semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya, selalu ada pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Hiduplah di jalan Tuhan dan jangan keluar dari jalurnya. Hidup akan terasa tenang, tentram, nyaman, dan damai. Hargai dan hormati siapapun yang berinteraksi dengan Anda. Dari sini akan muncul banyak kebaikan dalam hidup Anda. Bersabarlah jika apa yang Anda inginkan belum juga terwujud. Banyak yang patut disyukuri karena sudah membuat hidup Anda lebih baik saat ini dan hidup telah mengajarkan banyak hal untuk jadi sosok yang tangguh. Jika ada yang terasa berat dan sulit saat ini, yakinlah Anda sanggup melewatinya. Hanya kesabaran, kegigihan, dan fokus pada tujuan yang akan membuka jalan untuk Anda raih kesuksesan. Itu tadi pesan spesial untuk minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Untuk yang mau konsultasi private, silahkan Anda kontak Mbak Tati, kirimkan bukti transfernya. Tanpa bukti transfer tidak akan dilayani, jadi itu syaratnya. Nanti akan diberikan jamnya, harinya, berapa lama konsultasinya. Maka untuk dapat informasi lengkapnya, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 85001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.